Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang-Bincang Podcast Mamda Sidoarjo. Bersama saya Nisrin Adelina Darayani dan tamu kita hari ini spesial banget dari Malaysia. Baik, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita akan buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tujuan acara ini merupakan wadah bagi warga Semamda, khususnya untuk pimpinan, guru, karyawan maupun siswa, berbagi praktik baik kepada masyarakat dan saling mendukung dalam belajar, serta memberikan inspirasi bagi guru lain. Baik, langsung saja yuk kita kenalan sama narasumber kita nih dari Malaysia. Penasaran kan? Selamat sore. Sore. Selamat. Bisa memperkenalkan diri mungkin dari Bapak yang di ujung dulu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muhajir, asal saya dari Sidoarjo. Saya sekarang bertugas di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur dan juga sebagai Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Malaysia. Dan saya sudah 3 tahun berada di Malaysia. Saya ditugaskan di SIKL ini oleh Kemendikbud Jakarta. Demikian. Bisa dipanggilnya siapa nih, Pak? Karena di namanya Pak Muhajir. Muhammad Muhajir. Muhammad Muhajir, panggilannya? Muhajir. Oh, Muhajir. Jadi namanya Pak Muhajir gitu ya? Iya. Sebelahnya nih. Nama saya Herman Sahara. Dipanggil Pak Herman, boleh. Saya asal dari Pekanbaru, tapi lahirnya di Merauke, Papua. Di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur saya udah 13 tahun. Terus ya di Kuala Lumpur banyak tugas, salah satunya sampai saat ini masih jadi ketua gugus depan KBRI Kuala Lumpur. Ya di samping tugas-tugas yang lain juga saya jabat. Saya kira itu saja. Ini panggilnya jadi Pak Herman. Oh, Pak Herman. Iya. Nah, terakhir nih tamu kita siapa? Nama saya Genesis Yohanes Tampubolon. Saya berumur 15 tahun. Aslinya dari Medan tapi lahirnya di Malaysia. Jadi saya sudah 15 tahun di Malaysia dari kecil. Mungkin sekian. Panggilannya siapa nih? Genesis. Oh, Genesis. Jadi kita punya 3 narasumber nih. Dari yang paling ujung ada Pak Muhajir, ada Pak Herman, dan Genesis. Oke, sobat podcast Mamda yang di luar sana nih. Kita mau ngobrol-ngobrol, berbincang tentang aktivitas beliau-beliau di Malaysia dan juga sahabat kita Genesis. Oke, saya mulai dari Pak Muhajir dulu deh. Gimana perasaan Pak Muhajir ya ketika bersilaturahmi nih ke Semamda Sidoarjo? Ya. Gimana ya? Saya sudah 20 tahun lebih tidak di Semamda. Saya tahun 2002 sampai 2005 sebagai karyawan di Semamda. Waktu itu kepala sekolahnya Pak Abdullah Hasan. Dan ada banyak teman-teman yang masih ada saat ini. Ada Bu Alfi, ada Pak Eko, Pak Jainul dan sebagainya. Perasaan saya itu sangat senang ya dan terharu ketika pertama kali ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah Pak Zainul di Malaysia. Waktu itu beliau baru dilantik dan ketemunya di Malaysia dan seakan-akan ketemu saudara yang jauh dan sudah lama tertinggal gitu loh dari saya. Apalagi kami hidup di perantauan, jadi seakan-akan saudara yang jauh itu seakan-akan sangat saya rindukan gitu. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Herman. Kalau Pak Herman bagaimana? Saya melihat walaupun datangnya malam ya, tapi ada kesan yang sangat tidak saya jumpai di sekolah yang lain. Seperti ketika masuk dalam di Gapura itu, saya lihat ada videotron yang menceritakan suatu aktivitas, menjelaskan suatu perkembangan, menjelaskan satu prestasi dari sekolah Semamda ini gitu. Saya tidak melihat lingkungan di sekitarnya, cuma sekolah ini memberikan satu ciri khas tersendiri di mana menunjukkan bahwa sekolah ini adalah sekolah yang perlu
semua murid ini berbangga. Itu yang saya kesannya, karena saya bicara sama Pak Muhajir, wah ini ada kerjasamanya. Saya bilang ada ada foto ibu kepala sekolah, jadi kami foto, kami videokan, kami kirim ke ibu kepala sekolah bahwa MOU ini harus bergerak, harus menjadikan satu nilai sehingga sama-sama memberikan manfaat. Gitu. Super sekali dari Pak Herman. Nah, sekarang tadi kan kalau dari Pak Muhajir dan Pak Herman, sekarang kita tanya nih narasumber kita satu-satunya nih sebagai murid, gimana nih kesan-kesannya ketika sampai di sini? Pas masuk tuh saya terkagum sama masjidnya yang lumayan besar, karena kayak di sana tuh nggak ada yang sebesar itu. Terus pas paginya kita lihat depan pintu gerbang kan tuh kan ada yang menyambut ya muridnya. Saya kayak wah, di sekolah saya nggak ada kayak gini, soalnya pasti saya nggak kayak gitu. Saya cukup kagum lah sama Semamda. Kalau kagum, kira-kira pengen nggak nih sekolah di sini? Mungkin. Bisa jadi ya. Oke. Ternyata kesan-kesannya sangat ini ya, membawa kesan tersendiri nih sekolah Semamda di mata Pak Muhajir, Pak Herman, dan teman kita Genesis. Baik, saya punya pertanyaan selanjutnya nih. Kira kalau boleh tahu, gimana sih pengalaman Pak Muhajir sama Pak Herman bisa sampai Malaysia, pengalaman berkarir ini? Siapa dulu kira-kira? Iya. Pak Muhajir dulu, boleh Pak. Pengalaman saya di Malaysia pertama kali itu ada grup dari teman-teman pemuda Muhammadiyah Sidoarjo yang ada link untuk pendaftaran guru sekolah Indonesia luar negeri pada waktu itu tahun 2019. Jadi dari situ saya buka, saya klik, ada syarat-syarat yang saya punya gitu. Dan saya tertarik untuk mendaftar. Waktu itu mendaftar via online ya. Jadi kita nggak mungkin ke Jakarta, kita daftar via online, kita upload semua berkas-berkasnya dari berkas asli, kita scan, terus kita masukkan ke bentuk PDF. Dan alhamdulillah saya lolos seleksi adminnya dan melanjutkan untuk seleksi di Jakarta untuk praktek langsung. Jadi kami ini selama 5 hari ada di Jakarta untuk mengikuti tes guru dan tendik Sekolah Indonesia Luar Negeri di Hotel Grandika Iskandarsa Blok M Jakarta. Banyak sekali tes-tes yang harus kami lalui, yaitu antara lain UKBI di bahasa Indonesia, tes TOEFL, dan tes diplomat. Jadi yang mengenal tentang diplomasi negara Indonesia di luar negeri. Dan ada yang penting sekali, yaitu peer teaching untuk kami sebagai guru, dan tendik tidak ada peer teachingnya. Dari 130 peserta, saya mendaftar di jenjang guru kelas SD, diambil 11 guru, dan alhamdulillah nama saya masuk dan ditugaskan di Kuala Lumpur. Seperti itu ceritanya, singkatnya gitu. Iya. Oke, lumayan panjang juga ya alurnya untuk sampai ke sana. Iya. Jadi nggak ada yang instan ya tuh sobat Semamda. Semua itu alurnya ada panjang sekali, dari tes awal, tes akhir, sampai ke sana pun masih panjang gitu. Betul. Kalau pengalamannya dari Pak Herman bagaimana? Kalau saya mungkin lebih kurangnya kalau untuk masuk ke SIKL, cuma mungkin agak berbeda sedikit. Jadi ceritanya ke Kuala Lumpur itu memang cita-cita ke luar negeri bagi saya, pada umum, juga mungkin pada umum semuanya teman-teman itu, bahwa semua manusia itu harus punya keinginan yang di luar, sehingga saya mencoba untuk tidak di Indonesia. Gimana sih belajar di Indonesia? Karena di Indonesia saya pernah belajar ambil S1 itu 2 kali. Jadi 2 universitas, jadi
saya mau coba gimana sih kalau kuliah di luar negeri. Tentu pengalaman di luar negeri itu lebih memberikan tantangan. Alhamdulillah saya kuliah di salah satu universitas di Malaysia, tapi saya membantu di kedutaan Indonesia, membantu sebagai volunteer sukarelawan di kedutaan besar Republik Indonesia. Kebetulan saat itu saya membantu ya, alhamdulillah ketika ada peluang seperti Pak Muhajir itu saya ikut dan diterima seperti itu. Jadi ternyata sama aja ya teman-teman ya, sobat Semamda, semua itu butuh proses untuk ke sana. Dan yang tadi yang saya tangkap nih dari Pak Muhajir dan Pak Herman, kita harus punya cita-cita, kita harus punya tujuan nih, mau apa sih kita itu. Itu salah satu motivasi yang kita dapat nih dari bincang-bincang kali ini. Oke, langsung saja. Saya masih punya beberapa pertanyaan nih Pak, buat Pak Herman, Pak Muhajir dan juga Genesis. Lalu setelah di Malaysia nih, kira-kira tantangan apa sih yang dihadapi selama berkarir? Nah, kalau Genesis tentunya selama sekolah di sana ya. Apa sih kira-kira tantangannya? Kan tentunya beda ya teman-teman dengan yang ada di sini di Indonesia khususnya begitu. Dari siapa dulu nih, Pak Muhajir, Pak Herman? Yang lebih senior dari saya. Kalau tantangannya kita akan menemukan satu medan tantangan yang baru, yang terutama bahasa. Kita keluar negeri harus kita menyiapkan bahasa apa yang diperlukan, bahasa Inggris, karena waktu itu modal saya bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Melayu. Kebetulan di kota Malaysia. Kemudian adanya perbedaan budaya, walaupun bahasanya mirip-mirip tapi pengertiannya kadang-kadang tidak sama. Itu yang menjadi tantangan. Kemudian dari segi biaya, dari segi hubungan dengan masyarakat, tentu banyak kita harus belajar sehingga bisa menjawab tantangan-tantangan itu. Seperti itu. Terima kasih. Kalau Pak Muhajir bagaimana nih? Oke, tantangan saya pada waktu itu kami ini ya, angkatan saya ini dijuluki sama guru-guru senior di SILN sebagai angkatan COVID, karena kami tesnya belum COVID. Pas mau masuk itu COVID datang bulan Maret. COVID menyebar di seluruh dunia dan Malaysia kena imbasnya. Jadi pemberlakuan lockdown di Malaysia itu berimbas pada penugasan kami. Sebetulnya awal tahun 2020 bulan Januari seharusnya kami sudah berangkat di Malaysia, karena lockdown dan dokumentasinya kami tersendat. Jadi kami berangkat, saya itu bulan Oktober tahun 2020. Waktu itu kena PKP, yaitu lockdown jilid 2. Jadi waktu itu saya datang dalam keadaan tegang, mencekam di Malaysia, dan kami harus karantina selama 14 hari di sebuah hotel, dan itu biayanya pun tidak murah, kurang lebih 5.000 ringgit. Selama kami kena lockdown itu, saya jauh dari keluarga. Kebetulan anak saya juga baru lahir. Selama 1,5 tahun saya berpisah dari keluarga, dan apa istilahnya ya, LDR katanya sekarang ya, LDR ya. LDM, kalau sudah med kan biasanya LDM. Iya. Dan tantangan awal seperti itu, dan alhamdulillah saya bisa diet. Jadi saya dulu itu 76 kg, sekarang turun jadi 65 kg. Iya, dulu kan di sini Sidoarjo itu kan bisa jajan di mana-mana kan, apalagi di Semamda itu depannya kan banyak sekali. Di Malaysia beda dengan Sidoarjo, saya kaget itu sebetulnya, kaget. Selama 1,5 tahun saya baru bisa pulang. Itu jadi tantangan saya ya.
Untuk siswa kami waktu itu belum berinteraksi dengan siswa karena pemberlakuan belajar online. Nah, ketika ada kelonggaran baru dibuka separuh kelas dari kelas A dan kelas B masuk, itu baru ada tantangan sedikit-sedikit. Nah, tapi tantangan yang terbesar di awal-awal adalah kita jauh dari keluarga yang membuat menguras pikiran juga. Gitu. Oke, terima kasih Pak Muhajir. Kalau Genesis nih, dari segi murid sebagai siswa di sana, apa sih tantangan yang Genesis hadapi? Kalau saya sih harus beradaptasi dengan keadaan waktu COVID sih. Banyak waktu. Karena saat COVID, jujur saya orangnya jadi malas belajar. Oh iya, harus belajar Pak. Itu tantangan sendiri menurun ya? Tingkat kefokusan itu jadi betul-betul rendah, jadi menurun. Terus juga setelah kembali belajar normal, saya hadapi tantangan baru tuh buat bergaul dan bersosialisasi lagi. Karena saat COVID tuh kayak saya jadi orang yang pemalu banget, gak kayak pas saya masih SD dulu. Saya orang yang mudah bergaul gitu. Seiring berjalannya waktu sekarang sudah mulai bisa bergaul kembali ya. Yeah. Jadi macam-macam banget nih sobat YouTube di luar sana. Kalau misalnya tantangan berkarir, tentunya ada yang jauh dari keluarga gitu ya, kemudian tantangan di sana lingkungannya yang beda sama yang di sini. Kalau sebagai pelajar kayaknya kalau selama COVID kita semua ngalami ya, ketika masa-masa online itu ada males lah, ada nggak bisa bersosialisasi dengan teman-teman di luar gitu. Kita merindukan hal itu. Oke, untuk yang selanjutnya nih, untuk Pak Muhajir dan Pak Herman, kalau kiprahnya Pak Herman sama Pak Muhajir ketika berorganisasi di Muhammadiyah sampai menjadi ketua Dikdasmen ya, khususnya kalau Pak Muhajir, itu seperti apa sih Pak? Baik, kiprah saya di Majelis Dikdasmen ini sebetulnya dari awal ketika saya diajak di PCIM Malaysia itu banyak orang yang menawari saya di Dikdasmen dan Majelis Tablek, dan ada lagi Majelis Kader. Tapi di awal-awal periodenya Prof. Sony itu saya ditarik masuk di Majelis Tablek. Ya, Majelis Tablek, dan selama periode 1,5 tahun itu kami banyak sekali kegiatan dakwah di Malaysia, khususnya di warga Muhammadiyah. Dan ketika Muscap kemarin bulan Januari kalau tidak salah ya, itu saya ditunjuk oleh ketua Pak Ali Imron itu untuk menjadi ketua Majelis Dikdasmen. Seperti itu. Jadi saya ini baru di Majelis Dikdasmen di PCIM Malaysia, tapi kami selaku guru SIKL itu sudah bergaul dengan sanggar-sanggar bimbingan yang dikelola oleh KBRI di bawah naungan Pak Atase Pendidikan. Kami sudah bergaul dengan mereka. Jadi di Kuala Lumpur dan Malaysia Semenanjung itu ada sanggar-sanggar yang dikelola oleh swasta ya Pak Herman ya. Jadi kami juga bergaul tidak hanya Muhammadiyah tapi juga oleh organisasi yang lain. Jadi kiprah di Majelis Dikdasmen mungkin penilaian dari Pak Ali Imron karena saya sebagai guru di SIKL mungkin lebih dekat dengan KBRI agar koordinasinya itu cepat gitu, seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Pak Muhajir. Kalau Pak Herman bagaimana kira-kira? Kalau saya di PCIM Malaysia itu dari 2008 tapi khusus untuk jadi pelatih tapak suci. Jadi alhamdulillah ketika itu Dr. Ahyar Adnan ketua PCIM-nya itu sebelumnya siapa ya? Tapi tetap sebelumnya Pak Ahyar Adnan. Jadi minta karena dia tahu saya di Gontor ada persatuan silat dari Gontor. Ya alhamdulillah di PCIM di Kuala Lumpur ya itu saya mencoba untuk mengembangkan kalau bahasa ini Putra Muhammadiyah ya, tapak suci. Alhamdulillah kami betul-betul di Kuala Lumpur mengembangkan itu
mahasiswa ataupun anak-anak dari anggota PCIM yang berlatih setiap Jumat sore. Itu yang sampai 2009 kalau tidak salah. Setelah itu karena rumah saya pindah jauh, jadi kartu saya ada tuh sama Ustadz Sultan ini. Itu kartu apa? Kartu anggota. Jadi ya mungkin saya waktu itu ketinggalan kabar untuk mendaftar lagi atau ikut musyawarah. Jadi 2000 sekarang ini agak kurang aktif lah saya. Dan rumahnya jauh. Jauh. Dari 2,5 jam dari KL. Dua provinsi. Dua negara bagian. Dari Negeri 9. Negeri 9. Selangor. Baru ke di Kuala Selangor. Lumpur. Iya. Dari Negeri 9, Iya, Negeri 9, Selangor, Baru ke Kuala Lumpur. Betul. Jadi seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita untuk sesi kita. Nah, ini kan sudah ada kerjasama nih sama Smamda juga. Kira-kira rencana ke depan, Pak Muhajir, Pak Herman sebagai guru, kemudian juga mewakili sebagai Dikdasmen PCIM di sana, bagaimana sih rencana ke depannya kerjasama ini? Pak Herman dulu. Kerjasama, kalau bagi saya kerjasama itu harus memberikan keuntungan dari kedua belah pihak. Kalau saya melihat sekolah Smamda sebagai sekolah swasta, ini gerakannya itu bagi saya ini tidak terbatas. Sedangkan SIKL ini ada batas-batasan karena bisa dikatakan negeri, bisa dikatakan swasta. Tapi ada satu yang bisa saling memberikan manfaat, di mana SIKL dengan lingkup yang sudah internasional melakukan kerjasama dengan Smamda, tentu ada satu pemikiran di mana wawasan internasional, wawasan dalam negeri itu harus balance, keseimbangan, di mana anak-anak sekolah SIKL ini nasionalisme juga harus terbangun, di mana wawasan internasional Smamda juga harus lebih kuat karena banyak kesamaan walaupun dari jumlah tidak sama. Contohnya podcast di SKL ada podcast juga, ya ada, dan itu sangat menarik kalau ada kolaborasi. Terus futsal. Kita kalau boleh setiap tahun kita akan ada satu event-event yang betul-betul bisa diikuti. Baik mungkin ada event yang di Kuala Lumpur, Smamda ikut gitu. Asik nih. Banyak contohnya lagi dari bidang seni ya, seni. Sekira tidak terbatas, terlalu banyak satu unsur-unsur dua sekolah ini untuk saling memberikan manfaat. Sudah ada MOU sih kan, apalagi gitu. Apalagi yang menjadi batasan, apalagi yang menjadi satu kesulitan. Saya kira ini suatu yang sangat luar biasa. Itu dari saya. Baik, terima kasih. Kalau dari Pak Muhajir mungkin Anda? Baik, karena sudah ada kerjasama antara SIKL dengan Smamda, saya berharap lebih intens lagi ya. Sudah kami awali kedatangan setelah LOU ya, LOU istilahnya MOC dengan SIKL. Mudah-mudahan kami awali ini, mudah-mudahan Smamda nanti lebih intens lagi bekerja sama, menularkan ide-ide yang positif kepada SIKL dan khususnya anak-anak Indonesia yang ada di Malaysia agar lebih mengenal lagi budaya Indonesia. Ya, Smamda mungkin bisa ya, karena Smamda ini sangat sudah go internasional juga, mungkin bisa mengenalkan apa yang tidak ada di Malaysia bisa dikenalkan oleh Smamda di Malaysia. Khusus seperti itu ya, khususnya ya Pak Herman. Ya, Bu. Baik, terima kasih Pak Herman. Nah, sebelum kita di penghujung acara nih, mungkin Pak Herman dan Pak Muhajir bisa memberikan closing statement buat sobat-sobat di YouTube sana. Yang dengan PCIM tadi belum ya? Oh iya, dengan PCIM dengan belum. Smamda dengan PCIM ya. Baik, untuk kerjasama dengan PCIM, alhamdulillah
PCM akan dibantu katanya guys oleh Semamda untuk membangun rumah dakwah di Malaysia, dan alhamdulillah kemarin sudah dilaporkan ke ayahanda Prof Haidar Nasir oleh Prof Sony. Beliau menyampaikan gini, kalau bisa cari lahan yang tidak hanya sebatas Semamda itu beri, tapi lebih dari itu. Kalau misalnya nanti Semamda itu berikan seperti ini, PCM harus berusaha lebih lagi cari dana yang biar dapat tanahnya itu luas dan bisa untuk dakwah Muhammadiyah secara luas di Malaysia. Seperti itu pesan dari Prof Haidar Nasir. Berarti jadi nggak cuman masalah kerjasama antara Semamda aja nih sama SIKL, tapi juga kiprah Muhammadiyah di sana juga harus tetap melebar gitu. Seperti di Indonesia membangun negeri. Baik, ada closing statement dari Pak Herman dan Pak Muhajir. Saya silakan dari Pak Herman dulu. Ini mana nih? Ke sekolah dulu ya. Kalau sekolah, kalau bagi saya teman-teman yang terjun di dunia ilmu, saya jadi terharu. Ilmu itu mahal sekali. Sampai orang mencarinya itu tidak bisa di tempat yang dekat. Pengalaman itu mahal. Saya ajak Genesis dan kawan-kawan, Pak Muhajir, itu untuk ilmu. Jadi bukan kerjasama futsal ya itu. Tapi bukan futsalnya ini. Tapi ada ilmu sosial di situ. Ada ilmu secara nasionalisme di situ. Ada ilmu secara kemanusiaannya di situ. Sangat mahal. Sehingga tidak ada batasan untuk manusia untuk menunda apapun ide-idenya gitu. Silakan tuangkan sekuat mungkin. Selagi masih ada kekuatan, selagi masih ada kemampuan, selagi masih ada kesehatan, apalagi yang memiliki bantuan dana yang masih ada, ini tolong di booster gitu, sehingga menjadi sesuatu hasil ilmu yang luar biasa, bermanfaat untuk orang banyak. Tidak kira agama apa, tidak kira rasnya apa, tapi jadilah manusia yang memberikan manfaat dari ilmu yang sedikit tapi berguna untuk semuanya. Itu dari saya. Kalau dari Pak Muhajir? Iya, baik. Berkaca pada pengalaman saya dari titik nol ya, mungkin Ibu Alfi sudah tahu saya. Pesan saya, janganlah putus asa, khususnya bagi anak-anak Semamda dan mungkin keluarga besar Semamda ya. Jangan putus asa, raihlah mimpi walaupun dengan bersusah-susah payah. Ya, insya Allah kalau kita ada niat, insya Allah ada jalan di situ. Itu saja. Oke, terima kasih. Baik, sobat Bincang-bincang podcast Semamda, sampai di sini dulu bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir hari ini. Kita tutup acara kita dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Kita kembali ke podcast Bincang-bincang Semamda yang selanjutnya. Sampai jumpa.